Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terus. Nah, sekarang kita lihat di salah satu tulisannya Pak Cokro bilang, ngapain sih harus bikin sosialisme versi Islam? Karena Islam itu pasti bagus kayak tadi. Misalnya dari definisinya saja, sosialisme cara Islam itu tujuannya ya di kata-kata Islam itu sendiri. Yang pertama, aslama, pasrah, tunduk. Jadi sosialisme Islam membentuk masyarakat yang beriman, yang patuh, yang tunduk pada perintah Tuhan-nya masing-masing. Jadi bikin orang yang percaya pada Tuhan. Percaya pada Tuhan itu bikin manusia optimis. Ketundukan pada Tuhan itu bikin manusia kuat. Karena manusia itu kalau mengandalkan dirinya sendiri, dia akan ketemu hakikat dirinya sebagai orang yang lemah. Kenapa? Manusia hanya bisa mengendalikan proses tapi tidak menguasai hasil. Itu kan lemah. Kamu belajar tidak jaminan pinter. Kamu kerja tidak jaminan kamu kaya. Ini kan kamu tidak menguasai hasil. Maka untuk tetap bikin kamu optimis, kamu butuh Tuhan, butuh kepasrahan, butuh ketundukan. Kita orang yang berjuang kehilangan Tuhan itu gampang putus asa. Kenapa? Karena gagal itu di depan mata. Kalau sukses jauh dari pandangan. Jadi lebih mudah gagal daripada sukses. Orang manusia itu lemah. Kalau nggak punya Tuhan, kita sudah wallahu alam bisawab sejak lama. Kamu ngaca aja kan, kalau nggak ingat Tuhan mungkin kamu sudah putus asa. Iya kan? Tapi tenang aja, masih ada Tuhan. Meskipun kayak gini, insya Allah kan gitu. Jadi, oke, terus yo pikirin dewe. Jadi aslama. Jadi menguatkan manusia dengan cara pasrah pada Tuhan. Terus salima. Salima itu selamat. Dirinya selamat dan menyelamatkan, itu Islam. Islam pasti tidak merusak. Karena dari kata-kata dasar agamanya saja dia salima. Kalau ada orang Islam yang merusak, perlu dipertanyakan nama agamanya. Sampean Islam beneran apa enggak kok bikin susah terus? Ya, Nabi kan bilang, cirinya orang Islam itu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kalau orang merasa aman dari perilakunya dan juga dari mulutnya. Kalau orang takut deket-deket sama kamu, jangan deket-deket dia, suka menyakiti, ngomongnya aja nyelekit. Islammu perlu dipertanyakan. Karena orang Islam itu makna katanya saja sudah menyelamatkan. Kemudian salmi atau silmi, ada silmi di sini. Kalau silm itu artinya kedamaian atau kerukunan. Jadi tidak usah bilang Islam itu cinta damai loh. Islamnya sendiri artinya sudah damai. Jadi dari kata-katanya saja. Dengan sosialisme Islam, Pak Cokro ingin Islam itu orangnya tunduk patuh pada Tuhan, menyelamatkan, dan dia sendiri juga selamat. Kemudian cinta damai, karena kita rukun, ya kan, bareng-bareng rukun itu kan damai. Dan yang terakhir sulam. Sulam itu artinya tangga atau sulami. Maksudnya tangga apa? Orang Islam itu yaumuhu khairun min amsi. Dia selalu naik kelas. Semakin baik, semakin baik. Berarti apa? Tidak sombong, tidak merasa dirinya sudah baik, sudah final. Tapi ingin meningkat terus dari kata-kata Islamnya. Jadi aslam, salim, silem atau salmi dan sulam. Itulah Islam. Dari akar katanya sudah menunjukkan itulah karakter agama kita.
agama yang penuh ketundukan, penuh keselamatan, penuh kerukunan, kedamaian, dan ingin selalu lebih baik dan lebih baik. Jadi itu di salah satu tulisannya Pak Cerkop bilang sosialisme cara Islam itu targetnya ke sana. Jadi tidak merusak. Yang ditentang praktek-praktek anti ketundukan, anti keselamatan, anti kedamaian, dan seterusnya. Jadi tujuan dari sosialisme Islam itu 4 itu. Di salah satu tulisannya Pak Cokro. Terus dasarnya, nah ya, karena yang digagas sosialisme Islam, ya dasarnya banyak dari Al-Quran. Yang pertama, ayat bahwa manusia itu hakikatnya satu. Kanan nasu ummataw wahidah. Jadi manusia itu hakikatnya umat yang satu. Nas loh ya kalimatnya, tidak cuma Muslim, nggak cuma Islam. Kita semua sesama manusia itu hakikatnya kan sama, podo-podo menungsane kalau bahasa Jawa. Umat yang satu. Jadi fitrah kita itu fitrah untuk bersatu, bareng-bareng memakmurkan bumi. Itu dulu yang dibekalkan oleh Allah di Lauhil Mahfudz pada Nabi Adam. Ketika wa'allama Adamal asma'a kullaha. Rahasia kehidupan di bumi secara perennial abadi itu beberapa yang disebut Al-Quran itu wakanan nasu ummata wahidah. Manusia itu umat yang satu. Jadi kalau engkau menyakiti orang lain, sebenarnya engkau sedang menyakiti dirimu sendiri. Karena kita makhluk yang sama, manusia yang sama. Bahkan sesama muslim Nabi bilang kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Jadi aku dan kamu itu satu tubuh. Ya mungkin aku kepalanya, kamu yang bagian telapak kakinya apa bagian. Loh, tapi kalau telapak kaki kena duri, yang pening duluan kan kepala. Mana ada kaki pening, kan tidak ada. Yang ada kepala yang pening. Karena kita satu tubuh. Hari ini umat Islam itu seandainya satu tubuh, itu tangannya mukuli sendiri kepalanya, jewer telinganya sendiri, nyopoti giginya sendiri. Itu yang terjadi hari ini. Jadi kita menyakiti diri kita sendiri. Kalau filosofinya Al-Quran lebih tinggi lagi, bukan cuma sesama muslim, sesama manusia juga begitu. Kalau kita bunuh-bunuhan sesama manusia, itu sebenarnya kita sedang menyakiti diri kita sendiri. Wong kita kal jasadil wahid. Kita itu kayak satu tubuh. Kalau kamu bully temanmu, itu sebenarnya kamu sedang menyakiti dirimu sendiri. Kalau kamu melecehkan temanmu, itu sebenarnya kamu sedang melecehkan dirimu sendiri. Nah, itu visinya. Maka Islam membangun kebersamaan, bahwa kita itu satu. Mbok jangan egois, nyari enaknya sendiri, nyari nyamannya sendiri. Banyak saudara-saudara kita yang sengsara loh. Itu banyak dikritikan oleh Pak Cokro terhadap kelompok feodal. Terus Al-Quran juga mengajak perdamaian, persatuan, dan saling kenal. Ya Al-Hujurat lah, ayat paling terkenal itu kan, yang biasa kita pakai untuk menjustifikasi bahwa pacaran itu ada dalilnya. Itu kan ayat itu, waja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arufu. Ya, jadi makanya pacaran itu kalau pakai ayat itu jangan satu suku. Loh iya, karena ta'aruf itu su'uba wa qabaila, jadi qabilah beda. Ya, apalagi satu kelas. Oke, ya. Nggak seru, masa memangnya nggak bisa yang lain, adanya ya cuma itu Pak, satu kelas. Oke, jadi Allah memang secara fitrah menciptakan karakter
ras yang namanya manusia itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Su'ubau wa qabaila. Tujuannya apa? Ya biar saling kenal, saling komunikasi, saling kerjasama. Kalau seragam itu mungkin tidak ada minat untuk mengenal, itu mungkin lebih kecil. Kalau beda-beda, lo itu kok gitu ya? Maksudnya apa ya? Terus saling komunikasi, lo sampean kok begitu maunya apa? Bisa. Tapi kalau seragam, alah ya podo wae kaya aku wingi mesti. Sama aja, kalau sama aja semangat untuk ta'aruf mesti lebih kecil. Tapi kalau beda, semangat ta'arufnya lebih besar. Rasa ingin tahunya kan, manusia itu punya rasa ingin tahu. Maka oleh Allah biar manusia ini kompak, dibikin beda-beda, biar saling sapa, saling ingin belajar. Cuma hari ini manusia itu begitu beda, sering-sering anggap yang lain itu musuh, saingan, kompetitor. Akhirnya su'ubawa qabailanya nggak jadi ta'aruf, li ta'arufunya nggak jadi, saling bermusuhan, li tabaghadu, saling benci-membenci. Itu yang terjadi. Maunya kelompokku sendiri, rasku sendiri, yang jenisku sendiri yang harus survive. Jadi Al-Quran maunya husnudzon, kitanya suudzon. Gitu loh. Al-Quran bilang sifat dasar manusia itu baik, kita ikut beberapa filosof barat yang bilang bahwa sifat dasar manusia itu jahat, saling memangsa. Jadi kita sebenarnya secara nggak sadar mendukung teori-teori jahat tentang manusia. Karena kita sendiri jahat. Oke, jadi yang kedua itu ya, dasar sosialisme Islam. Maka ingat-ingatlah kita butuh ta'aruf. Setelah ini boleh kalau ada yang mau ta'aruf. Iyalah, masa sudah berminggu-minggu, berbulan-bulan cuma lirik-lirikan aja. Oke, terus yang ketiga dari hadis. Itu kan ada hadisnya Nabi, la fadla li arabiyin ala a'jamiyin illa bittaqwa. Ndak Arab itu ndak masalah. Manusia itu egaliter, manusia itu setara. Sama-sama manusianya. Ndak ada yang lebih utama, Arab atau bukan. Kalau diterjemahkan ke Indonesia mungkin Habib atau ndak Habib sama saja, sama-sama manusianya. Orang tidak jadi lebih mulia dengan status kearabannya, kehabibannya, kejawaannya, kesumateraannya, kejakartaannya, ndak. Yang bikin lebih mulia itu takwanya, kan itu hadisnya Nabi. Jadi dasar sosialisme Islam itu ya itu tadi antara lain. Kita sama-sama manusianya, tidak ada yang lebih utama. Takwa itu kan perilaku lahir batin kita, menjalankan yang baik-baik, menjauhi yang buruk-buruk. Berarti apa? Itu yang membedakan, bukan Arab atau tidaknya. Maka berlomba-lombanya di situ. Tidak usah peduli sama perbedaan-perbedaan yang sifatnya fitrah, niscaya. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat, ya dasarnya adalah hadisnya Nabi yang artinya Allah hanya satu. Manusia itu sebenarnya hakikatnya satu, dan agama itu hakikatnya juga satu. Semuanya sumbernya memang satu, yaitu Allah. Jadi Tuhan satu, manusia itu satu, agama itu satu. Istri juga satu. Boleh nambah tapi satu aja. Kalau masih kurang ya nambah lagi satu. Oke, pokoknya siji. Ya. Sama kayak istrinya cuma satu di Jogja, satu di Surabaya, satu di Jakarta. Ya. Oke, itu maunya Nabi, kita ini satu level, sama-sama manusia. Sumbernya dari Allah yang satu. Agama juga begitu, hakikatnya agama itu satu. Ajaran agama itu satu. Jadi ini dengan dasar ini menurut Pak Cokro, Islam itu sosialis. Bukan kompetisi siapa yang kuat dia yang menang, kayak versinya kapitalisme.
bukan siapa yang mampu dia yang bisa menguasai, tidak begitu. Karena kita orang manusia yang sama, di level yang sama, harus kerja sama. Manusia memang secara fitrah beda-beda, maka harus kerja sama. Itulah dasar dari sosialisme Islam. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.